Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Plot Horror. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Untuk cerita kali ini, saya akan membacakan cerita berjudul Pengabdi Sumur Tua. Langsung saja kita mulai ceritanya. Semuanya bermula ketika matahari sudah mulai kehilangan cahayanya di ufuk barat, menyisakan langit berwarna jingga kemerahan dan tampak seperti luka yang menganga. Namaku Bram. Sore itu, aku mengendarai motor tuaku membelah jalanan setapak menuju sebuah desa terpencil di lereng gunung yang sudah belasan tahun tidak aku injak. Desa itu bernama Desa Karanghening. Sebuah nama yang kini terasa sangat tepat karena semakin aku mendekat, suasana di sekitarku seolah-olah ditelan oleh kesunyian yang tidak wajar. Aku pulang karena sebuah surat singkat yang ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar. Surat itu datang dari bibiku, satu-satunya kerabat yang masih tersisa setelah kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan misterius saat aku masih kecil. Isinya hanya satu kalimat, Bram, waktumu telah tiba, sumur itu sudah mulai memanggil. Sepanjang jalan, aku hanya ditemani oleh suara mesin motor yang menderu pelan dan gesekan daun-daun jati kering yang terbang terseret angin di aspal pecah. Bau udara di sini berbeda dengan di kota. Di sini, udaranya terasa berat, lembab, dan membawa aroma yang sangat menusuk. Aroma kayu lapuk yang dibasahi air hujan bercampur dengan bau kemenyan yang samar namun konsisten. Setiap kali aku melewati deretan rumah kayu milik penduduk, aku tidak melihat ada satupun aktivitas. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, jendela-jendela kayu yang sudah kusam itu seperti mata yang sedang memejam. Namun aku merasa ada sesuatu di balik celah-celah kayu itu yang sedang mengawasi setiap gerak-geriku. Aku merasa ribuan pasang mata sedang menempel di kulit punggungku, membuat bulu kuduku berdiri tegak meski jaket kulit yang kupakai cukup tebal. Akhirnya, aku sampai di depan sebuah pagar bambu yang sudah miring dan ditumbuhi lumut hitam. Di balik pagar itu, berdiri sebuah rumah joglo tua yang sangat megah namun menyedihkan di saat yang bersamaan. Akhirnya, aku sampai di depan sebuah pagar bambu yang sudah miring dan ditumbuhi oleh lumut hitam. Di balik pagar itu, berdiri sebuah rumah joglo tua yang sangat megah namun menyedihkan di saat yang bersamaan. Rumah itu adalah rumah nenek buyutku. Atapnya yang terbuat dari genteng tanah liat sudah dipenuhi oleh tanaman liar dan tiang-tiang kayunya yang berwarna hitam pekat tampak seperti tulang belulang raksasa yang menopang beban masa lalu yang sangat berat. Aku mematikan mesin motorku. Seketika, sunyi yang luar biasa mencekam langsung menyergap. Satu-satunya suara yang kudengar adalah suara jantungku sendiri yang berdegup kencang di balik dadaku. Aku melangkah perlahan menuju pintu depan. Setiap langkahku di atas tanah yang becek itu mengeluarkan suara yang menggema. Sebelum aku sempat mengetuk, pintu kayu jati yang berat itu terbuka perlahan. Dengan bunyi derit yang sangat panjang, lalu di ambang pintu berdirilah Bibi Lastri. Tubuhnya kini jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya pucat pasi, hampir transparan, dengan lingkaran hitam yang tebal di bawah matanya. Ia mengenakan kebaya kusam berwarna hijau yang baunya sangat menyengat. Bau bunga melati yang sudah mulai membusuk. Bibi Lastri tidak tersenyum. Ia hanya menatapku dengan mata yang cekung dan kosong. Kamu datang tepat waktu, Bram. Malam ini adalah malam Selasa Kliwon. Dia sudah sangat haus. Ucapnya dengan suara yang parau, seolah-olah tenggorokannya sudah lama tidak dialiri air. Aku masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam jauh lebih menyesakkan. Tidak ada lampu listrik. Cahaya hanya berasal dari beberapa lampu minyak yang apinya bergoyang-goyang ditiup angin yang entah masuk dari mana. Bau melati busuk itu semakin kuat di sini, bercampur dengan bau tanah yang lembab. Di tengah ruang tamu yang luas, aku melihat sebuah sumur tua. Ya, sumur itu terletak di dalam rumah, tepat di tengah-tengah bangunan joglo tersebut.
Sumur itu terbuat dari susunan batu kali yang sudah menghitam karena usia. Bibir sumur itu sangat rendah. Dari sekelilingnya terdapat bercak-bercak hitam yang mengerah. Bercak yang aku yakini adalah darah yang sudah mengering selama bertahun-tahun. "Kenapa sumur ini ada di dalam rumah, Bi?" tanyaku dengan suara gemetar. Bibi Lastri tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan menuju dapur, menyeret kakinya yang tampak kaku. Suara gesekan kain sarungnya di atas lantai semen yang dingin terdengar seperti suara ular yang sedang merayap. Srek, srek, srek. Aku mendekati bibir sumur itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku sejenak. Aku mencoba mengintip ke dalam. Kegelapan di dalam sumur itu terasa sangat pekat, seperti sebuah lubang tanpa dasar yang siap menelan apa saja. Tiba-tiba dari dalam kedalaman yang gelap itu, aku mendengar suara bisikan. Bukan bisikan manusia, melainkan suara air yang berbuih, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bernapas di dalam sana. Lalu sebuah aroma baru muncul. Bau amis darah segar yang sangat menyengat tiba-tiba meledak dari dalam sumur itu, menusuk indera penciumanku hingga aku merasa mual. Aku segera mundur beberapa langkah. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Di permukaan air yang jauh di bawah sana terpantul sebuah bayangan, tapi itu bukan bayanganku. Bayangan itu adalah sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Sosok itu tampak sedang merangkak naik dari dinding sumur. Menggunakan kuku-kukunya yang hitam dan panjang, aku mendengar suara kuku yang bergesekan dengan batu kali. Sat, sat, sat. "Jangan pernah menatap langsung ke dalam sumur jika kamu belum membawa persembahan." Suara Bibi Lastri tiba-tiba terdengar tepat di belakang telingaku. Aku tersentak dan berbalik. Bibi Lastri sudah berdiri di belakangku dengan memegang sebuah piring tanah liat berisi potongan daging mentah yang masih berlumuran darah. Ia kemudian menuangkan daging itu ke dalam sumur. Seketika suara air yang mendidih terdengar dari dalam sumur, diikuti oleh suara kunyahan yang sangat keras. Krauk, krauk. Seolah-olah ada rahang raksasa yang sedang menghancurkan tulang belulang di bawah sana. Bibi Lastri menatapku, kali ini dengan tatapan yang sangat tajam. "Mulai besok, itu adalah tugasmu. Kamu adalah keturunan laki-laki terakhir. Jika sumur itu kering, maka nyawamu adalah taruhannya. Itulah janji yang dibuat oleh kakek buyutmu untuk kekayaan desa ini." Aku merasa duniaku seolah runtuh. Ku ingin lari, tapi saat aku melihat ke arah pintu depan, pintu itu sudah tertutup rapat dan terkunci dari luar. Di balik kaca jendela yang kusam, aku melihat puluhan penduduk desa berdiri diam di halaman rumah. Mereka semua mengenakan kain putih, menundukkan kepala, dan mulai melantunkan mantra dengan suara rendah yang monoton. Malam itu, aku menyadari bahwa aku tidak pulang ke rumah, tapi aku pulang ke penjara gaib yang akan menelan sisa hidupku selamanya. Desa Karanghening seolah-olah menjadi kuburan raksasa. Setelah pintu depan dikunci rapat oleh Bibi Lastri, aku hanya bisa terduduk lemas, bersandar pada tiang kayu rumah joglo yang sudah mulai keropos. Aroma kemenyan dan melati busuk tadi semakin menusuk hidung, membuat kepalaku terasa berat dan mual yang luar biasa. Bibi Lastri sempat menghilang ke arah dapur, meninggalkanku sendirian di depan sumur tua yang berdiri tegak di tengah ruangan. Aku menatap bibir sumur itu dengan rasa was-was. Suara kunyahan yang mengerikan tadi masih terngiang jelas di kupingku. Seolah-olah suara tulang yang remuk itu menjadi musik pengiring malam yang terkutuk ini. Aku mencoba melangkah menuju jendela, ingin melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang desa di luar sana. Namun, sebelum aku sampai, dari celah kayu dinding, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku nyaris copot. Bapak-bapak dan para ketua desa yang mengenakan kain putih ternyata tidak hanya diam. Mereka duduk bersila dalam lingkaran besar, kepala mereka tertunduk, namun bibir mereka bergerak-gerak cepat merapalkan mantra yang nadanya sangat rendah dan bergetar. "Jangan takut, Bram. Ini sudah menjadi garis hidupmu." Suara Bibi Lastri tiba-tiba terdengar tepat di belakang punggungku. Aku melonjak kaget. Bibi Lastri membawa sebuah kelapa muda
yang bagian atasnya sudah dilubangi. Ia mendekatiku. Matanya yang cekung menatapku tajam, seolah sedang menembus isi pikiranku. "Minumlah ini, supaya kau kuat menghadapi apa yang akan datang setelah ini," katanya sambil menyerahkan kelapa itu. Karena rasa haus yang luar biasa dan rasa takut yang membuat tenggorokanku kering, aku langsung meminumnya. Namun, baru satu tegukan, aku langsung tersedak dan memuntahkan isinya. Cairan itu rasanya bukan air kelapa segar, melainkan amis, kental, dan panas. Rasanya persis seperti meminum darah hewan yang baru saja disembelih. "Ini apa, Bi? Kenapa rasanya seperti darah?" teriakku sambil mengusap mulutku yang terasa lengket. Bibi Lastri hanya tersenyum tipis. Senyumnya membuat tengkukku terasa dingin seolah disentuh es. "Itu adalah air pengikat, Bram, agar kau bisa merasakan apa yang diinginkan penghuni sumur itu. Sekarang kau harus mencari persembahan yang lebih hidup untuknya." Bibi Lastri kemudian menarik lenganku, membawaku ke area belakang rumah. Di sana, di sebuah kandang kecil, ada seekor kambing hitam yang terikat kencang. Kambing itu tampak sangat ketakutan. Matanya melotot dan kakinya menendang-nendang tanah, seolah dia tahu nyawanya sedang di ujung tanduk. "Bawa kambing ini ke bibir sumur, sembelih tepat di atasnya. Jangan sampai ada setetes darah pun yang tumpah ke lantai rumah. Semuanya harus masuk ke dalam sumur," perintah Bibi Lastri sambil menyerahkan sebuah belati panjang yang berkilat tajam ke tanganku. Tanganku gemetar hebat. Aku bukan orang yang tega membunuh, apalagi dengan cara seperti ini. Namun, Bibi Lastri mengiringku dengan tatapan yang mengancam. Aku menuntun kambing itu masuk ke dalam rumah, mendekati sumur yang menjadi pusat segala kengerian ini. Begitu sampai di pinggir sumur, hawa dingin yang luar biasa keluar dari dalam lubang tersebut. Tekanan udara di ruangan itu terasa berubah. Kambing yang kutuntun mendadak diam 1000 bahasa. Ia berlutut, kepalanya tertunduk pasrah. Aku mengangkat belati itu. Jantungku berdegup kencang. Sebelum belati itu mengenai leher kambing, mataku tak sengaja melirik ke dalam kegelapan sumur. Di sana, kabut putih mulai keluar. Dan dari balik kabut itu, aku melihat tangan-tangan kecil yang pucat, tangan anak kecil dalam jumlah yang sangat banyak, bergerak-gerak merayap naik, menantikan darah yang akan kuteteskan. "Cepat, Bram, sebelum dia marah," bentak Bibi Lastri kepadaku. Set, belati itu menyayat leher kambing. Darah segar menyembur keluar, jatuh tepat ke dalam sumur yang gelap. Seketika, suara air yang mendidih terdengar dari bawah, diikuti suara keseruputan yang sangat rakus. Aku lalu mundur, menjatuhkan belati itu ke lantai semen yang dingin. Kambing itu telah mati, namun tubuhnya tiba-tiba terasa tertarik oleh kekuatan dari dalam sumur. Mayat kambing itu tersedot masuk ke dalam kegelapan dengan suara deburan yang sangat keras. Piu! Aku jatuh terduduk, menangis, merasakan dosa yang baru saja kulakukan. Namun, Bibi Lastri justru duduk di sampingku, mengelus rambutku dengan tangannya yang sedingin mayat. "Anak pintar, Bram. Sumur itu sudah tenang untuk sementara. Namun ingatlah, sumur ini tidak akan puas hanya dengan darah hewan selamanya. Akan ada waktunya dia meminta persembahan yang memiliki nama dan jiwa." Aku menatap Bibi Lastri dengan rasa takut yang luar biasa. "Maksudmu apa, Bi? Nama?" Bibi Lastri hanya menunjuk ke arah jendela rumah. Di luar, kabut semakin tebal, dan di balik kabut itu, satu persatu penduduk desa yang mengenakan kain putih mulai berdiri, lalu berjalan perlahan mendekati rumah joglo ini. Mata mereka semua kosong, menatap ke arahku dengan tatapan yang sama, tatapan orang mati yang sedang menagih janji. Malam itu, aku menyadari satu hal. Di desa ini, aku bukan hanya menjadi pengabdi sumur itu, namun nyawaku sendiri sudah menjadi bagian dari tenunan tumbal yang tak akan pernah bisa lepas. Setelah kambing itu lenyap di telan kegelapan sumur, Bibi Lastri memaksaku untuk membersihkan sisa-sisa bercak yang ada di bibir sumur. Menggunakan kain kusam yang baunya seperti cuka busuk, aku menggosok batu-batu hitam itu satu persatu. Tanganku gemetar, dan setiap kali kulitku bersentuhan dengan batu dingin itu, aku merasa seperti ada aliran listrik yang menyengat pergelangan tanganku. Bibi Lastri sudah kembali ke kamarnya.
Ia meninggalkanku sendirian di ruang tengah yang luas ini. Lampu minyak yang tadinya menyala terang kini mulai redup, sumbunya mengecil, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding kayu. Bayangan itu tampak seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeramku dari belakang. Aku mencoba untuk tidak menoleh ke arah sumur, namun suara itu kembali muncul. Suara kuku yang menggaruk dinding batu sumur. Kali ini suaranya lebih dekat, seolah-olah sesuatu di bawah sana sedang mencoba memanjat keluar. Aku membeku di tempat, napas duniaku seolah berhenti. Lalu, sebuah suara bisikan lembut merayap masuk ke telingaku. Suara yang sangat familiar, suara yang sudah bertahun-tahun tidak kudengar. "Bram, tolong ibu nak, dingin di sini Bram, sangat dingin nak." Jantungku rasanya mau copot. Itu suara ibuku, suara yang selalu menidurkanku saat aku masih kecil. Tapi bagaimana mungkin? Ibu sudah meninggal 12 tahun yang lalu dalam kecelakaan mobil. Ayahku juga ada di sana. Mereka berdua dikuburkan di pemakaman umum di kota, jauh dari desa terkutuk ini. "Ibu," bisikku lirih. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku seolah kehilangan akal sehatku. Rasa rindu yang mendalam mengalahkan rasa takut yang sejak tadi mencekikku. Aku berjalan mendekat ke bibir sumur. Aku berlutut di sana, menempelkan telingaku ke batu kali yang dingin dan lembab itu. "Ibu, apakah itu ibu?" tanyaku lagi. Dari dalam kegelapan yang pekat, terdengar suara tawa kecil. Bukan tawa ibu, melainkan tawa anak kecil yang melengking tinggi, namun terdengar sangat hampa. "Bram, ayah juga di sini nak. Kami menunggumu Bram. Ayo turun, bergabunglah dengan kami." Kali ini, suara itu berubah menjadi suara berat milik ayahku. Seketika, sebuah tangan pucat dan kecil tiba-tiba muncul dari balik bibir sumur dan mencengkram pergelangan tanganku dengan sangat kuat. Kuku-kukunya yang hitam menusuk kulitku hingga berdarah. Aku berteriak kesakitan, mencoba menarik tanganku. Tapi kekuatan tangan kecil itu sangat luar biasa. Tubuhku terseret maju. Wajahku hampir menyentuh permukaan lubang sumur yang gelap. "Jangan dengarkan mereka." Sebuah tangan lain menarik pundakku dengan kasar hingga aku terjatuh ke belakang. Itu Bibi Lastri. Ia berdiri di sana dengan wajah yang sangat marah. Di tangannya, ia memegang sebuah botol kecil berisi cairan hitam yang baunya sangat menyengat, bau belerang dan garam. Bibi Lastri menyiramkan cairan itu ke dalam sumur. Seketika, suara jeritan yang memekakan telinga meledak dari dalam sumur. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara ribuan makhluk yang sedang kesakitan. Asap hitam tipis keluar dari lubang sumur, dan bau amis darah tadi berubah menjadi bau daging terbakar. "Mereka semua bukan orang tuamu Bram, mereka adalah peniru," bentak Bibi Lastri, napasnya sambil tersengal-sengal. Aku terduduk lemas di lantai, memegangi pergelangan tanganku yang kini membiru bekas cengkeraman tadi. Tapi suaranya persis suara ibu dan ayah, Bi. Bibi Lastri duduk di depanku. Ia menarik napas panjang, matanya menatap kosong ke arah langit-langit joglo yang gelap. "Orang tuamu tidak pernah meninggal karena kecelakaan mobil, Bram. Itu hanya cerita yang dibuat oleh penduduk desa agar kau tidak takut." Aku membelalak. "Apa maksud Bibi?" 7 turunan, Bram. Keluarga kita sudah mengikat janji dengan Nyai Sutra, penunggu desa ini. Demi kemakmuran seluruh penduduk, setiap 7 tahun, 1 nyawa dari garis keturunan laki-laki harus diberikan. 12 tahun yang lalu, giliran ayahmu yang dipanggil. Tapi ayahmu menolak. Ia mencoba membawamu lari dari desa ini. Bibi Lastri terdiam sejenak. Air mata terlihat mengalir di pipinya yang cekung. Penduduk desa mengejar mereka. Mobil mereka disabotase hingga masuk ke jurang di pinggir hutan. Tapi mereka tidak mati di sana, Bram. Mereka dibawa kembali ke desa ini, hidup-hidup. Mereka dilemparkan ke dalam sumur ini sebagai pengganti tumbal yang gagal. Duniaku rasanya runtuh. Orang tuaku, mereka meninggal sebagai tumbal di bawah kakiku sendiri. Selama ini aku tinggal di kota dengan memori palsu, sementara raga orang tuaku membusuk dan jiwanya diperbudak oleh sumur ini. Dan sekarang, lanjut Bibi Lastri dengan suara yang bergetar, karena kau adalah satu-satunya laki-laki yang tersisa, Nyai Sutra menagih hutang yang belum lunas. Jika kau tidak memberikan jiwa yang dia minta,
Sebelum malam Selasa Kliwon berakhir besok pagi, maka sumur ini akan meluap dan seluruh desa ini akan tenggelam dalam darah. Aku melihat ke arah jendela lagi. Penduduk desa yang mengenakan kain putih itu kini sudah berdiri tepat di depan pintu rumah. Mereka tidak mengetuk, mereka hanya berdiam diri. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi, Bram, bisik Bibi Lastri. Pilihannya hanya dua, kau yang mencari tumbal untuk menggantikanmu, atau kau yang akan diseret masuk ke dalam sana bersama orang tuamu. Tiba-tiba, suara ketukan mulai terdengar, bukan dari pintu depan, tapi dari bawah lantai tempat aku duduk. Tok tok, tok tok, seolah-olah ada seseorang di bawah tanah yang sedang mencoba keluar. Suara ketukan dari bawah lantai itu semakin keras, seolah papan kayu jati yang kupijak ini hanyalah selembar kertas yang siap dirobek kapan saja. Bibi Lastri berdiri. Ia mengambil sebuah cermin tua yang bingkainya terbuat dari tulang hewan. Ia meletakkan cermin itu tepat di depan bibir sumur. Lihat ke cermin itu, Bram. Jangan lihat ke dalam sumur, tapi lihatlah pantulannya, bisik Bibi Lastri dengan suara yang sangat dingin. Aku merangkak mendekat, tanganku yang gemetar memegang pinggiran cermin. Awalnya, aku hanya melihat pantulan wajahku yang kuyup, pucat, dan penuh ketakutan. Namun perlahan, bayangan di dalam cermin itu berubah. Kabut hitam keluar dari permukaan cermin, dan di sana aku melihat sosok wanita. Wanita itu mengenakan kemben berwarna merah marun yang sudah koyak di sana-sini. Kulitnya tidak terlihat seperti kulit manusia. Warnanya putih pucat kebiruan, penuh dengan urat-urat hitam yang menonjol seperti akar pohon yang membelit tubuhnya. Rambutnya bukan sekedar panjang, tapi tampak hidup, bergerak-gerak seperti ribuan ular hitam yang kelaparan. Paruh wajahnya hancur, memperlihatkan rahang yang tidak memiliki kulit, dengan gigi-gigi yang runcing dan berkarat. Mata kirinya hilang, hanya menyisakan lubang gelap yang mengeluarkan cairan hitam kental. Itulah Nyai Sutra. Dia sudah lapar, Bram, dan dia tidak mau kambing lagi. Dia menginginkan tuan rumah yang baru, kata Bibi Lastri. Tiba-tiba pintu depan rumah terbuka dengan satu hentakan keras. Angin malam yang sangat dingin menerjang masuk, mematikan semua lampu minyak di ruang tamu. Kini satu-satunya cahaya hanya berasal dari sinar bulan yang masuk melalui celah genteng, menyinari sumur tua itu dengan cahaya perak yang pucat. Puluhan penduduk desa yang mengenakan kain putih tadi mulai masuk ke dalam rumah. Mereka tidak bicara, mereka berjalan dengan gerakan yang kaku, menyeret kaki mereka di atas lantai. Mereka mengepungku dan Bibi Lastri dalam lingkaran besar. Mata mereka putih semua, tidak ada pupil, tidak ada kehidupan. Salah satu dari mereka, seorang kakek tua yang kukenali sebagai ketua desa, maju ke depan. Ia membawa sebuah keris kecil yang dibungkus kain kuning. Bram, bayarlah hutang ayahmu. Jika tidak, desa Karanghening akan musnah. Kami semua adalah budak sumur ini, dan kau adalah kuncinya. Aku mundur hingga punggungku menabrak bibir sumur. Rasa dingin dari batu itu langsung merambat ke tulang belakangku. Aku merasa ada sesuatu yang menarik-narik ujung bajuku dari arah dalam sumur. Bi, tolong aku, Bi, teriakku histeris. Bibi Lastri hanya diam. Ia justru bersimpuh di depan penduduk desa, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Nyai, terimalah keturunan terakhir ini. Biarkan aku bebas, Nyai. Aku tertegun. Ternyata Bibi Lastri juga mengkhianatiku. Ia memanggilku pulang bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk menukarkan nyawaku dengan kebebasan sendiri, agar ia tidak lagi menjadi pengurus sumur terkutuk ini. Tiba-tiba dari dalam sumur muncul helai-helai benang sutra berwarna merah darah. Benang-benang itu meluncur cepat seperti anak panah, melilit pergelangan kaki dan tanganku. Aku mencoba merontak, tapi benang itu sangat kuat dan tajam. Setiap kali aku bergerak, benang itu menyayat kulitku, mengalirkan darah segar yang langsung diserap oleh benang-benang tersebut. Sosok Nyai Sutra perlahan keluar dari dalam sumur. Ia merangkak naik, tangan-tangannya yang panjang mencengkeram bibir sumur. Suara tulang-tulangnya yang berderak terdengar sangat mengerikan di tengah kesunyian. Dia berdiri tepat di hadapanku. Bau busuk mayat yang menyengat meledak dari tubuhnya. Ia mengeluarkan tangannya yang kurus, menyentuh pipiku dengan ujung kukunya yang hitam. Waktunya pulang, nak, bisiknya.
Suaranya terdengar seperti ribuan suara orang mati yang digabungkan menjadi satu. Aku merasa tubuhku terangkat dari lantai. Benang-benang merah itu menarikku menuju lubang sumur yang gelap. Aku melihat ke arah penduduk desa. Mereka semua mulai bersujud, merapalkan mantra dengan suara yang semakin keras. Suasana di rumah itu menjadi sangat bising dengan suara mantra dan tawa melengking Nyai Sutra. Saat tubuhku sudah berada tepat di atas lubang sumur, aku melihat ke bawah untuk terakhir kalinya. Di sana, di antara tumpukan tulang belulang yang membusuk, aku melihat dua wajah yang sangat kukenal. Mereka adalah ayah dan ibuku. Mereka menengadah, tangan mereka terulur ke atas, seolah-olah siap menangkapku agar aku bergabung dengan penderitaan mereka selamanya. Tidak, teriakku sekuat tenaga. Tiba-tiba, Bibi Lastri berdiri, wajahnya tampak penuh keraguan. Ia melihat keris yang dipegang oleh ketua desa. Entah apa yang merasuki pikirannya, ia merebut keris itu dan berlari ke arahku. Bibi Lastri berlari ke arahku dengan keris terhunus. Aku memejamkan mata, mengira ujung besi itu akan menembus jantungku untuk menyempurnakan ritual tumbal ini. Namun, yang terdengar justru suara dentingan logam yang keras. Terang! Bibi Lastri tidak menusukku. Ia menebas benang-benang sutra merah yang melilit tubuhku dengan keris kecil itu. Seketika, benang-benang itu mengeluarkan suara jeritan seperti makhluk hidup yang kesakitan, lalu mencair menjadi cairan hitam yang berbau busuk. Tubuhku jatuh berdebam ke lantai semen yang dingin, tepat di bibir sumur. Lari Bram, bawa kunci mobil Pak Kades, lari ke arah timur, jangan pernah menoleh, teriak Bibi Lastri dengan suara yang parau. Sosok Nyai Sutra meraung marah. Suaranya menggetarkan seluruh pondasi rumah joglo itu. Debu dan kayu-kayu plafon mulai berjatuhan. Penduduk desa yang tadinya bersujud kini berdiri serempak. Mata mereka yang putih mulai mengeluarkan darah dan mereka bergerak maju seperti gelombang mayat hidup yang siap menerkamku. Bibi, bagaimana dengan Bibi? Tanyaku sambil terengah-engah mencoba berdiri meski kakiku terasa lumpuh. Bibi Lastri menatapku untuk terakhir kalinya. Kali ini tatapannya bukan lagi dingin, melainkan tatapan penuh penyesalan. Ini adalah dosaku Bram. Akulah yang membujuk orang tuamu pulang dulu. Biarkan aku yang memutus sumpah ini dengan nyawaku sendiri. Pergi sana Bram. Bibi Lastri kemudian membalikkan badannya. Ia tidak lari. Ia justru melompat ke arah Nyai Sutra, memeluk sosok mengerikan itu, dan dengan sisa tenaganya, ia menjatuhkan dirinya sendiri bersama Nyai Sutra ke dalam lubang sumur yang gelap. Sebuah ledakan air berwarna merah pekat menyembur keluar dari dalam sumur, menghantam langit-langit rumah. Suara teriakan Bibi Lastri dan raungan Nyai Sutra bergabung menjadi suara yang memekakkan telinga, lalu perlahan menghilang tertelan kedalaman air. Aku tidak ingin membuang waktuku. Dalam kegelapan yang pekat, aku meraba saku Pak Kades yang terpaku diam seperti patung. Aku menemukan kunci mobilnya. Aku berlari keluar rumah, menerjang kabut putih yang kini terasa sangat mencekam. Penduduk desa mencoba mengejarku. Tangan-tangan mereka yang dingin sempat mencengkeram jaketku, namun aku berhasil melepaskan diri. Aku masuk ke dalam mobil jeep milik Pak Kades, menyalakan mesinnya, dan memacu kendaraan itu sekuat tenaga menembus hutan jati. Aku tidak berani melihat ke kaca spion. Aku takut jika aku menoleh, aku akan melihat sosok orang tuaku atau Bibi Lastri sedang mengejarku di balik kabut. Setelah hampir 1 jam memacu mobil dalam kondisi setengah sadar, cahaya lampu jalan raya mulai terlihat di kejauhan. Aku akhirnya keluar dari wilayah desa Karanghening. Begitu aku sampai di SPBU pertama yang kulihat, aku menghentikan mobil dan langsung muntah-muntah di pinggir jalan. Aku meraba pergelangan tanganku yang luka akibat benang merah tadi. Luka itu kini sudah mengering, namun meninggalkan bekas luka jahitan alami yang melingkar sempurna. Seolah-olah kulitku telah dijahit secara gaib. Keesokan harinya, aku mencoba kembali ke daerah itu bersama pihak berwajib dengan alasan ada keluarga yang hilang. Namun, anehnya, jalan setapak yang kulalui semalam sudah tidak ada. Yang ada hanyalah semak belukar yang sangat rapat dan jurang yang sangat dalam. Tidak ada tanda-tanda pemukiman, tidak ada desa Karanghening. Penduduk lokal yang kutanya hanya menggelengkan kepala. Mereka bilang, desa Karanghening memang pernah ada,
Tapi desa itu sudah tertimbun longsor hebat tepat di malam Selasa Kliwon puluhan tahun yang lalu. Semua penduduknya terkubur hidup-hidup. Aku terdiam. Jadi siapa yang kutemui semalam? Siapa Bibi Lastri? Dan siapa para penduduk berbaju putih itu? Sampai hari ini, aku tidak pernah lagi berani pulang ke lereng gunung itu. Namun, setiap malam Selasa Kliwon tiba, aku selalu terbangun tepat di pukul 3 pagi. Dari kamar mandiku, aku selalu mendengar suara air yang mendidih dari dalam bak kamar mandi. Dan terkadang, di permukaan air yang tenang, aku melihat pantulan sebuah sumur tua dan sayup-sayup suara bisikan dari bawah sana yang memanggil namaku. Bram, persembahannya Bram, kami lapar. Ternyata Bibi Lastri tidak memutus sumpah itu. Ia hanya menundanya. Sumpah 7 turunan itu tidak akan pernah berakhir selama darah keluarga kami masih mengalir di dunia ini. Sumur itu akan terus menunggu dan menanti saat yang tepat untuk menjemput tumbal terakhirnya. Kisah Bram mengingatkan kita bahwa ada beberapa janji masa lalu yang tidak bisa dihapus hanya dengan pelarian. Hati-hati dengan warisan keluargamu ya, karena mungkin saja ada sesuatu yang ikut diwariskan bersama harta itu. Saya pamit undur diri, tetaplah berada di tempat terang, karena setiap cerita punya plot gelapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.